Teman-teman, balik lagi bersama saya di sini Azari Fatif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan atau inequalities. Oke, pertama saya akan masuk ke pengertiannya dulu di sini. Oke, pertidaksamaan adalah hubungan matematika yang memiliki unsur sebagai berikut. Kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Selanjutnya, aku akan ketik lagi di sini. Wait. Oke. Semua himpunan bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan dapat diperoleh melalui penyelesaian melalui himpunan penyelesaian. Oke, titik. Penyelesaian pertidaksamaan itu dapat kita peroleh berdasarkan sifat-sifat yang telah kita pelajari kemarin. Yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan lain-lain ya, dan merupakan bilangan juga. Nah, pertidaksamaan ini merupakan bilangan real, bukan bilangan natural. Integer bisa, tapi lebih umumnya bilangan real yang lebih sering. Dan saya di sini juga akan mengajarkannya di bilangan real saja, tidak untuk bilangan imajiner, karena itu jauh ya sudah ya. Oke, kita akan masuk ke contohnya, definisinya. Misal kita ambil sembarang di sini. 2x tambah 5 lebih besar dari 7. Sehingga kita kurang 5 dua sisi. 2x lebih besar dari 2, terus kita bagi 2 dua sisi. X lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita gambarin x lebih besar sama dengan 1, berarti kita buat garis di sini. Di sini kita buat angka 1. Berarti x-nya akan ke sana ya guys ya. Dan 1 itu tidak termasuk. Karena di sini dibilang x lebih besar 1 ya, bukan lebih besar sama dengan 1. Kalau misalkan kita buatkan bentuk intervalnya, maka x merupakan bilangan real di mana x itu lebih besar dari 1. Atau kita bisa buat di sini 1 sampai positif tak hingga. Nah, kita harus perhatiin tanda-tandanya. Kalau bentuk kurung kayak gini, ini artinya kurang. Maksud saya ya, ini maksudnya artinya lebih besar. Nah, ini maksudnya diantara lah ya. Kurung ini tuh tidak sama dengan ya guys. Dia cuma kurang atau lebih besar. Sedangkan kalau misalkan bentuk kurungnya kotak seperti ini, itu sama dengan. Contoh, 3x tambah, oh jangan tambah, kurang 3 itu lebih besar sama dengan dari 6. Tinggal kita tambah 3 dua sisi, jadi 3x lebih besar sama dengan 9, x lebih besar sama dengan 3. Sehingga kalau kita gambar di sini, kita taruh 3. Nah, di sini 3-nya juga termasuk. Jadi bilangan himpunan dari x itu ada di sebelah sini. Dan 3 juga termasuk. Sehingga kalau misalkan kita buat, ini sama aja kayak
X merupakan merupakan bilangan real dan X lebih besar sama dengan 3. Atau kita bisa tulis di sini kurung 3, positif tak hingga. Selanjutnya kita pengen buat kalau misalkan dia ada di antara, intervalnya ada di antara. Misal seperti ini. Misalkan A, B. Ini kan di antara. Berarti intervalnya itu sama dengan X merupakan bilangan real di mana X itu ada di antara A sama B. Sehingga kita bisa peroleh di sini. Set. Ini A, B, di mana A, B itu bilangan real dan itu ada di antara sini. Dan A-nya juga termasuk sama B-nya termasuk karena di sini sama dengan ya. My bad. Ini harusnya kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung saja ke soal. Saya kira kalian sudah paham di bagian sini. Sebagai contoh, misal X tambah 2 itu kurang dari 5. Oke, ini kan tinggal kita kerjain aja karena sesuai contoh yang aku kasih tadi di atas. Ini X kurang dari 3. Berarti kalau kita gambar di sini X itu nilainya kurang dari ya. Dimana X merupakan bilangan real dan X itu kurang dari 3. Selanjutnya misal min 3 per 2X lebih besar sama dengan 9. Oke, kita buat di sini min 3X itu lebih besar sama dengan 18. Nah, kita harus perhatikan di sini, kalau misalkan kita pengen kali silang, kali negatif kiri kanan, tandanya akan berputar atau berbalik. Jadi min 3X itu kan lebih besar dari sama dengan 18. Kalau kita kali negatif dua sisi, dia akan membentuk 3X kurang dari sama dengan min 18. Ini tetap benar. Kenapa? Kalau misalkan kita masukin ini pas ini nilainya akan sama saja. Min 3X lebih besar sama dengan 18 dengan 3X itu kurang dari sama dengan min 18. Misal 1, jangan 1. Min 7. Kalau kita masukin min 7 di sini, dia 21, dia tetap lebih besar sama dengan 18. Kalau kita masukin di sini, min 7, itu dia pasti kurang dari min 18. Sedangkan kalau kita tetap samakan ini lebih besar sama dengan 3 kali min 7, min 21 lebih besar dari min 18, itu nggak benar ya. Itu salah. Sehingga kita harus ubah tandanya. Sehingga di sini min 3x langsung aja. 3x kurang dari sama dengan min 18, sehingga x itu kurang dari sama dengan negatif 6. Sehingga kalau kita buat di sini min 6 itu dia ada di sebelah sini. Min 6-nya juga termasuk. Sehingga x merupakan anggota bilangan real di mana x itu kurang dari sama dengan min 6. Oke. Selanjutnya, bentar saya cari soal di sini. Oke, ini selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kuadrat. Inequality yang kuadrat. Gimana tuh kalau kuadrat? Oke. Contoh misal x kuadrat kurang x kurang 2 itu lebih besar sama dengan 4. Oke, kita di sini pindahin posisi dulu. Kita tambah 4 dua sisi, tambah 4 kurang 4 dua sisi. Sehingga ini menghasilkan x kuadrat kurang x min 6 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita di sini tinggal cari pembatas 0-nya aja. Kita tinggal cari pembatas 0 dari x kuadrat min x min 6. Berapa faktor yang faktor 0 dari x? Faktor 0
yang dapat membentuk Y sama dengan 0 dari X ini. Kita tinggal cari nilai X-nya aja, faktor dari X. Misal ini 1 sama min 6. 1 min 6. Berapa lagi yang bisa membagi? 2 sama 3. Nah, karena ini negatif berarti 3-nya ini negatif. Sedangkan 2-nya positif. Sehingga X minus 3 dikali X tambah 2. Kalau misalkan kita tes di sini X kuadrat plus 2X min 3X min 6. X kuadrat min X min 6. Sama aja ya. Berarti pembuat nolnya itu ada di ketika X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Kalau kita buat garisnya di sini, min 2 dan 3. Nah, kita harus masukin ke sini. X kuadrat min X min 6. Ini kita pakai coba satu-satu. Kita misalkan masukin bilangan di antara min 2 sama 3. Min 2 sama 3 itu 0 ya. Di sini ada 0. Misal kita masukin 0 X-nya. Benar nggak dia lebih besar dari sama dengan 0? Kalau misalkan kita masukin 0 di sini 0 kuadrat kurang 0 kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini min 6 pasti salah. Karena dia di sini mintanya positif ya. Berarti di sini negatif. Kita coba yang 3. Lebih besar dari 3. 4. Kita masukin 4 kuadrat 16 dikurang 4 kurang 6. 10 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini positif. Berarti ini masuk. Kita masukin yang min 3. Min 3 misal kita masukin di sini min 3 kuadrat itu kan 9 dikurang min 3 kurang 6. Nah, ini dari sini aja kita sudah tahu ini hasilnya positif. Berarti ini benar. Ini positif, positif, positif. Berarti himpunannya kita bisa tulis di sini X merupakan anggota bilangan real dengan X itu kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Kenapa 3 termasuk? Karena di sini dia ngomongnya sama dengan. Kalau misalkan kita masukin 3 kan dia pasti 0 atau min 2 itu pasti 0. Jadi ini termasuk. Oke, kita coba ke contoh soal lain. Misal misal kita coba yang pecahan saja. Nah, konsep pecahan di sini agak sedikit berbeda ya. Pecahan itu ada syaratnya sendiri, dimana bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Misal X tambah 1 per 2 min X lebih besar sama dengan X per X plus 3. Nah, di sini kita harus sebelum kita mencari nilai X, kita harus ini membuat bawahnya yang sebelah kiri dan kanan itu tidak sama dengan 0. Sehingga X itu tidak boleh sama dengan 2 dan X tidak boleh sama dengan min 3. Kenapa? 2 min X tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X tidak boleh sama dengan 2. Yang satunya lagi X tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X tidak boleh sama dengan min 3. Kalau misalkan sudah kita ini, kita tinggal kali silang aja ini. Bisa X plus 1 dikali X plus 3 per X dikali 2 min X. Sama dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, kita kalau sesuai teori ini, kita juga nggak boleh membuat X-nya sama dengan 0. Karena kalau X-nya 0, bawahnya pasti 0. Jadi X tidak boleh sama dengan 0 juga. Oh enggak, sorry. Ini. Kita nggak boleh kali silang ya. Sorry. X plus 1, 2 kurang X, itu dikurang X per X plus 3. Lebih besar sama dengan 0. Sehingga kalau kita buat di sini, 2 min X dikali X plus 3. X plus 1
dikali X plus 3 dikurang X dikali 2 min X. Nah, kita di sini fokus sama yang atas saja, karena kalau misalkan yang bawah kita kita sudah dapat batas-batasnya, sehingga X plus 1 dikali X plus 3 dikurang X dikali 2 min X sama dengan 0. Kita cari pembatasnya dulu, sama dengan ini langsung kita buat positif aja, X 2X kurang X kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah X tambah 3X tambah 3. X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 2X min X kuadrat. Di sini jadi 2X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, karena 2X kuadrat plus 2X plus 3 ini definisi positif, dimana ini akan menghasilkan positif untuk setiap nilai X. Jadi kita tinggal buat aja, karena ini nggak bakal ada ininya, karena dia pasti akan positif terus, karena diskriminannya lebih besar kurang dari 0. Nah, diskriminan itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. 4 dikurang 4 kali 2 kali 3 itu udah kurang dari 0 ya, karena nilainya pasti negatif. Nah, dia merupakan definisi positif, sehingga kita nggak usah cari lagi, dia nggak ada akar-akarnya. Jadi yang kita dapat di sini cuma min 3 sama 2. Kita buat di sini batasnya min 3 dan 2, dan ini tidak boleh sama dengan ya, karena kalau misalkan sama dengan nanti akan menghasilkan 0. Nah, di sini kita coba dari pakai persamaan yang ini ya, pakai persamaan yang ini, yang ini guys. Kita masukin satu-satu, misalkan di antara min 3 sama 2 itu 0. Kita masukin 0, dia habis, di sini jadi 0 per 2. Jadi ini 0 tambah 1 per 2 kurang 0. Jadi ini setengah. Ini jadi 0 tambah 1 per 2 kurang 0 dikurang 0 per 0 tambah 3. Dimana ini jadi setengah, dimana setengah itu lebih besar dari 0. Nah, ini positif. Kita coba yang kirinya, misal min 4. Kalau misalkan kita coba di sini min 4, ini jadi positif. Tapi untuk di bawahnya lagi, ini jadi negatif, sehingga ini tetap negatif. Kita coba yang di sini, ini min 4, ini min 4. Di sini min negatif, di sini negatifnya jadi positif, sehingga bilangan ini tetap negatif. Jadi bagian sini tetap negatif. Untuk kita coba 3. 3 itu 3 tambah 1 per 2 kurang 3 kurang 3 per 3 tambah 3. Ini negatif. Ini akan menghasilkan negatif juga, sehingga di sini bagiannya negatif. Sehingga pertidaksamaan ini itu berada di interval min 3 sama 2, atau X merupakan bilangan real, di mana X itu ada di antara min 3 sama 2. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke akar. Akar juga mempunyai beberapa sifat yang harus kita perhatikan ya. Contoh, akar 4 kurang X lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini kita harus memerhatikan beberapa aturan, di mana di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi fungsi di dalam akar, fungsinya itu harus lebih besar sama dengan 0, agar ini menjadi terdefinisi. Karena kalau misalkan fx kurang dari 0, ini akan menjadi bilangan imajiner. Jadi nggak terdefinisi dong. Bisa ada pertidaksamaan imajiner, cuman itu udah sangat jauh ya. Nggak mungkin saya ajarin sekarang. Nanti saya ajarin di lain waktu kalau misalkan ya ada waktu. Nah,
akar 4 min X lebih besar dari 5. Pertama, 4 min X itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga X itu harus kurang dari atau sama dengan 4. X harus kurang dari atau sama dengan 4. Yang kedua, kita cari batasnya. Akar 4 min X lebih besar sama dengan 5. Kita kuadratin dua sisi. Ini jadi 4 min X lebih besar dari 25. Sehingga 4 itu lebih besar dari 25 plus X. Di sini kita ubah jadi X itu kurang dari min 21. Nah, kita buat di sini persamaannya. Yang satunya 4, yang satunya min 21. Yang pertama dia ngomong harus ke sini. Dia harus X itu kurang dari min 21 ke sini. Dan yang satunya lagi ngomong X harus kurang dari 4 ke sini. Berarti di sini masuk dong? Ya, tentu tidak. Karena dia di sini ngomongnya harus lebih besar dari 5. Karena kalau misalkan kita masukin misal 0, karena 0 ada di antara 4 sama min 21. Akar 2 itu nggak lebih besar dari 5. Maka di bagian sini itu tidak termasuk. Jadi yang termasuk itu cuman yang sebelah sini. Sehingga jawabannya itu cuman X itu kurang dari min 21. Ini aja jawabannya. Nah, itu cara akar ya. Oke, sekarang mungkin saya akan mengasih latihan-latihan soal yang cukup menantang mungkin ya. Mungkin. Misal di sini saya punya X tambah 2 per X lebih besar sama dengan 2 tambah 4 per X. Wah, gimana nih cara ngerjainnya nih? Apa kita harus nganggap apa nih? Yang jelas pertama, kita harus buat X itu tidak sama dengan 0. Karena kalau X tidak sama dengan 0, ini bisa jadi ini, tidak terdefinisi nanti. Nah, setelah itu kita tinggal kali X kanan kiri. Kita kali oleh X. Sehingga menghasilkan X kuadrat tambah 2 lebih besar sama dengan 2X tambah 4. Kita tinggal ubah posisi di sini, X kuadrat kurang 2X kurang 2 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini diskriminannya lebih besar dari 0 ya. Bisa kita lihat di sini, misal kita langsung pakai rumus ABC aja. Min B plus minus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalian harus ingat rumus ini ya. Ini untuk persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, kita masukin di sini. B-nya min 2, jadi positif 2, plus minus akar min 2 kuadrat 4, dikurang 4 kali 1 kali min 2, dibagi 2 kali 1. Ini menghasilkan 2 plus minus akar 12 dibagi 2. Nah, ini sama aja kayak 2 plus minus 2 akar 3 dibagi 2. Sehingga ini sama aja kayak 1 plus minus akar 3. Nah, di sini kita dapat batasnya itu 1 tambah akar 3 sama 1 min akar 3. Kita tahu akar 3 itu sekitar 1,71 ya. Kita buat di sini batasnya. 1 kurang akar 3 sama 1 tambah akar 3. Sama di tengah-tengah sini 0. Nah, di sini tugas kita itu nyoba satu-satu. Kita pakai yang ini aja. X kuadrat min 2X min 2. Lebih besar sama dengan 0. Nah, yang sudah pasti, ini tuh pasti masuk dan ini pasti masuk. Ini pasti masuk dan ini pasti masuk. Karena di sini nilainya dibilang lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi dia bisa sama dengan 0. Kita misal coba 1 tambah akar di antara 0 sama 1 tambah akar 3 ini ada 1. Misal X-nya kita masukin 1. 1 kurang 2 kali 1 kurang 2. Nah, ini negatif guys. Ini negatif 3. Jadi nggak lebih besar sama dengan 0. Berarti ini salah. Berarti di sebelah sini salah. Kita coba misalkan di antara 1 min akar 3 sama 0. Misal min setengah. Min 0,5.
Min 0,5 kuadrat itu 0,25. Dikali min 2 kali min setengah. Ini 1. Jadinya. Dikurang 2. Nah, 1,25 dikurang 1. Itu masih negatif. Dikurang 2. Itu negatif. Jadi, di bagian sini salah. Kita coba misalkan kurang dari 1 kurang akar 3. Ini kan sekitar negatif ya. Kita coba misal di negatif 1. Kalau kita masukin negatif 1, di sini jadi 1 tambah 2 kurang 2. Nah, sudah positif. Berarti di sini benar. Coba kita coba lebih besar dari 1 tambah akar 3. Misal 3. 3 di sini jadi 3 kuadrat kurang 6 kurang 2. 9 kurang 8. Nah, positif. Berarti himpunannya itu ada di kurang dari sama dengan 1 kurang akar 3 sama lebih besar sama dengan 1 plus akar 3. Sehingga himpunannya di sini X kurang dari sama dengan 1 kurang akar 3 atau X lebih besar sama dengan 1 tambah akar 3. Di mana X merupakan bilangan real. Oke. Mungkin kita ambil contoh soal lagi. Misal di sini ada X kurang 2 per X kuadrat kurang dari sama dengan X plus 1 per X plus 3. Oke, kita tahu di sini X tidak boleh sama dengan 0 dan X itu tidak boleh sama dengan min 3. Selanjutnya kita tinggal buat X kurang 2 per X kuadrat dikurang X plus 1 per X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Di sini kita tinggal langsung kali aja. X min 2 kali X plus 3 dikurang X kuadrat dikali X plus 1. Nah, kita cari pembuat nolnya dulu di sini. Sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat. Di sini jadi X pangkat 3 tambah X kuadrat. Yang sebelah sini X kuadrat plus 3X min 2X min 6. Itu sama aja kayak X kuadrat plus X min 6. Sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat. Di sini X kuadratnya habis. Sisa X pangkat 3 X kurang 6 sama dengan X pangkat 3. Kita tinggal buat di sini min 6 sama dengan X pangkat 3 kurang X. Kita tambah 6 dua sisi. X pangkat 3 kurang X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari penyebut-penyebut X-nya. Di sini. Benar. Nah, ini kita cuma dapat X sama dengan min 2 yang mungkin karena yang sisa lainnya itu imajiner, sehingga batas-batasnya di sini itu cuma 0 sama min 2, 0 dan min 2. Oke, kita tinggal tes satu-satu ya dari yang dari sini. Nah, ini dia dari atas yang ini guys ya, yang pecahan ini. Misal kita coba min 1 kurang 2 per min 1 kuadrat itu 1 dikurang min 1 tambah 1 itu 0. Jadi ini sudah 0. Nah, ini min 3 per 1 negatif. Benar, sesuai. Berarti di sini benar. Tidak lupa ini juga benar ya guys ya, karena ini pembentuk nolnya ya. Karena kalau misalkan kita masukin sini min 2 kurang 2 itu 1 jadinya, di sebelah sini juga 1 kurang 1 itu 0. Jadi ini termasuk. Kita coba misal di atas 0 itu 1 kurang 2 per 1 negatif. Sebelah kirinya negatif dikurang sama
1 tambah 1 positif. 1 tambah 1 2 per 4 setengah. Ini juga benar. Kita coba misal min 3. Kalau kita coba masukin min 3 di sini, min 3 kurang 2 itu min 5 per 9 dikurang min 3 nggak bisa. Sorry. Oh, my bad guys. Ini bukan 2 ya, pantas. Kayak ada yang salah. Ini 3 guys. My bad guys. 0 sama 3 ya. 0 sama min 3. My bad guys. Sorry. Ada 3 di sini. Sorry, my bad. Di sini X tidak boleh sama dengan min 3, tapi boleh min 2, nggak boleh sama dengan 0. Kita coba di antara min 3 min 2 nih. Jadi kita udah cek ini benar, terus ini juga benar. Coba kita cek di antara min 3 sama min 2. Misal min 2,5. Min 2,5 kurang 2 itu oke, ini pasti negatif. Yang sebelahnya min 2,5 per ini min jadi positif ya. Kita coba bentar. Min 2,5 dikurang 2 dibagi 2,5 kuadrat. Ini min 18 per 5. 25 dikurang min 2,5 tambah 1 dibagi min 2,5 tambah 3 min 3. Nah, ini positif, berarti di sini salah. Kita coba dikurang dari min 3 ya. Kurang dari min 3 itu min 4. Kita coba min 4 kurang 2 di sini min 6 per 16 dikurang min 4 tambah 1 min 3, ini jadi min. Kita ini min 4 tambah 1 min 3 per min 1. 3 kurang 3. Nah, ini negatif. Ini juga benar. Berarti jawabannya itu X kurang dari min 3 atau X itu ada di antara min 2 sama 0 atau X itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Agak tricky ya soalnya. Ini saya suka ini soal kayak gini. Karena soalnya agak tricky ya. Kita benar-benar harus coba tes satu-satu, apalagi tes di antara min 2 sama min 3. Oke, untuk penutupan di sini kita kasih soal terakhir. X pangkat 4 kurang X kuadrat itu kurang dari 0. Oh, ini gampang sih. Ini tinggal kita buat aja X kuadrat per X kuadrat min 1 kurang dari 0. Kita tahu A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A min B, A plus B. Sehingga ini jadi X kuadrat X min 1 dikali X plus 1 kurang dari 0. Nah, di sini kita tinggal masukin aja batasan-batasannya. Min 1, 0, 1. Nah, ini diantara semua nih. Coba kita masukin 2. 2 di sini ya. Kalau 2 itu sudah pasti positif. Jadi salah. Kita masukin misal 0,5. 0,5 itu pasti negatif. Di sebelah sini pasti negatif. Jadi ini benar. Untuk kita coba min 0,5. Min 0,5 di sini positif, salah. Kita coba min 2. Oh, my bad. Sorry. Min 0,5 ini udah pasti benar ya. Min 0,5 kurang 1 tuh pasti negatif. Di sininya nanti negatif. Di sini positif, ini positif. Jadi negatifnya benar. Terus kita masukin min 2. Min 2 di sini benar juga karena dia enggak benar. Kalau min 2 salah. Karena kalau misalkan ini min 2, ini jadi negatif, ini negatif. Ini kan pasti positif. Negatif kali negatif itu positif. Jadi nanti jadi positif. Jadi jawabannya tuh X di antara min 1 dan 0 atau X di antara 0
sama 1. Nah, ini jawabannya ya guys ya. Oke, mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf kalau ada salah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, dadah.